Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Mari kita bersyukur kepada Tuhan walaupun kita dalam keadaan terbatas dan ibadah keluarga dilaksanakan secara online, tetapi kita masih bisa memuji dan membesarkan nama Tuhan dengan keluarga kita masing-masing. Mari kita datang di hadirat Tuhan dengan mengucap demikian. Ibadah kita pada malam hari ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, yang kekal dan kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa Yesus Kristus senantiasa menyertai kita. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan, KPJ nomor 29, bait pertama dan kedua. Sumangga sowan Gusti, haleluya, srana kidung pamuji, haleluya, tiang pracaya nyawiji, haleluya, ing tresno tulus yakti, haleluya. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah nama Bapa di atas puji-pujian kami dan ucapan syukur kami pada malam hari ini. Bapa Yesus, bila kami bisa bersatu dengan keluarga kami pada saat ini bukanlah suatu kekuatan buat kami dan ini bukanlah suatu kesombongan buat kami. Ini semua adalah anugerah dari Bapa. Bapa Yesus, pimpin kami dalam ibadah ini Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, mari kita angkat satu pujian, KPJ nomor 192, bait yang pertama saja, mari kita pujikan. Kabar kami nangsih tindaning pangeran, dados rono paring piwulan, margining kautaman, imen tiang tados tansah bangun turut Gusti tresnani sesami. Kita telah memuji nama Tuhan dari KPJ 192, mari kita menyiapkan hati kita. Kita berdoa kembali, kita minta terang dari Tuhan sebelum kita membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak Yesus, bila sebentar lagi kami mau belajar bersama tentang firman Bapa, kiranya Bapa mau urapi hati dan pikiran kami, biarlah firman ini menjadi kekuatan buat kami, menggugah iman kami untuk kami tetap setia dan percaya kepada Bapa. Bapa, baik yang melantarkan maupun yang mendengarkan, kiranya Bapa beri terang buat kami semua. Bapak Yesus, inilah permohonan kami, kiranya Bapa tutup bungkus kami dengan Roh Kudus-Mu, biarlah firman Bapa berkarya dalam hidup kami. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil di dalam Kejadian 42
ayat 1 sampai 15 begini firman Tuhan. Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir. Setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya, "Mengapa kamu berpandang-pandangan saja?" Lagi katanya, "Telah kudengar bahwa ada gandum di Mesir. Pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Lalu pergilah 10 orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. Tetapi Yakub tidak membiarkan Benyamin, adik Yusuf, pergi bersama-sama dengan saudara-saudaranya, sebab pikirnya, jangan-jangan ditimpa kecelakaan nanti. Jadi di antara orang yang datang membeli gandum terdapatlah juga anak-anak Israel, sebab ada kelaparan di tanah Kanaan. Sementara itu Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang, kepadanya lah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, segeralah mereka dikenalnya, tetapi ia berlaku seolah-olah seorang asing kepada mereka. Ia menegur mereka dengan membentak, katanya, "Dari mana kamu?" Jawab mereka, "Dari tanah Kanaan untuk membeli bahan makanan." Memang Yusuf mengenal saudara-saudaranya itu, tetapi dia tidak dikenal mereka. Lalu teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpinya tentang mereka. Berkatalah ia kepada mereka, "Kamu ini pengintai, kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga." Tetapi jawab mereka, "Tidak, tuanku, hanyalah untuk membeli bahan makanan hamba-hambamu ini datang. Kami ini sekalian anak dari satu ayah. Kami ini orang jujur, hamba-hambamu ini bukanlah pengintai." Tetapi ia berkata kepada mereka, "Tidak, kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga." Lalu jawab mereka, "Hamba-hambamu ini 12 orang. Kami bersaudara, anak dari satu ayah di tanah Kanaan, tetapi yang bungsu sekarang ada pada ayah kami, dan seorang sudah tidak ada lagi." Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Sudahlah, seperti telah kukatakan kepadamu tadi, kamu ini pengintai. Dalam hal ini juga kamu harus diuji. Demi hidup Fir'aun, kamu tidak akan pergi dari sini jika saudaramu yang bungsu itu tidak datang kemari." Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan dan menjalankan dalam setiap kehidupannya. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tadi kita sudah membaca bersama-sama di dalam Kejadian 42 ayat 1 sampai 15 yaitu tentang Yusuf. Siapakah di antara kita yang tidak pernah mengalami sakit hati? Tentu setiap orang pernah mengalami sakit hati dalam setiap kehidupannya, baik dalam keluarga, berteman, maupun bermasyarakat. Memang saat kita mengalami luka dan luka itu menimbulkan bekas dalam tubuh kita secara fisik. Bekas luka itu tidak bisa hilang dengan begitu cepat. Bisa hilang namun tidak bisa 100%. Karena seringkali kita masih mengingat peristiwa itu, kapan dan di mana peristiwa itu terjadi. Dalam bahasa gaul saat ini mungkin pernah dinyanyikan oleh penyanyi, sakitnya itu masih di sini. Dalam bacaan tadi kita diingatkan oleh Tuhan Yesus bagaimana Yusuf kepada saudara-saudaranya walaupun pernah disakiti, tetapi Yusuf masih membuka hati. Yusuf yang dulu pernah disakiti, dikecewakan, disia-siakan, dibuang oleh saudara-saudaranya, tapi dia tetap mau menerima saudara-saudaranya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus,
Kita sebagai anak-anak Tuhan, apakah kita masih punya rasa dendam dalam hidup kita apabila kita disakiti? Di sini ada keuntungan saat kita tidak mengingat saat kita pernah disakiti atau dikecewakan, baik di dalam keluarga, berteman, bermasyarakat. Ada sesuatu yang dikatakan Tuhan, yaitu manfaat buat kita yang perlu kita pelajari. Yang pertama, saat kita melupakan sakit hati itu, saat kita selalu berpikiran positif, yaitu pertama kita menerima pengampunan dari Allah. Bisa kita baca di dalam Matius 6 ayat yang ke-14. Terus yang kedua, persembahan kita diterima oleh Allah. Dan yang ketiga, doa-doa kita didengar dan hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang keempat, baik untuk kesehatan tubuh kita. Kenapa baik untuk kesehatan tubuh kita? Saat kita berpikiran positif, kita selalu merasakan suatu kebahagiaan. Kita tidak pernah merasakan kesesakan dalam hati, tapi kita selalu enjoy, berpikiran terus ke depan. Dan yang kelima, hidup lebih indah dan penuh sukacita. Inilah 5 yang perlu kita pelajari, bahwa saat kita melupakan sesuatu yang pernah disakiti, itulah yang diajarkan oleh Tuhan, ada 5. Dan kita pernah mendengar juga firman Tuhan, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tapi aku berkata kepadamu, jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Inilah firman Tuhan pada malam hari ini, sedikit tapi sangat berat untuk kita jalankan. Bagaimana kita bisa melupakan, melewatinya, tidak dengan semudah membalikkan telapak tangan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita tengok kembali dalam setiap kehidupan kita. Apakah kita bisa melupakan itu semua? Apakah kita bisa menghilangkan kekecewaan yang kadangkala betul-betul menyakitkan dalam hidup kita? Firman Tuhan tadi sudah mengatakan begitu jelas bahwa kita disuruh untuk melupakan, bahwa kita selalu berpikiran untuk positif supaya kita menerima pengampunan dari Tuhan, supaya hidup kita penuh dengan sukacita. Jadi, siapkah kita menjadi anak Tuhan untuk bisa melupakan sikap orang yang telah menyakiti kita? Inilah firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat buat kita semua. Amin. Kita tadi telah mendengarkan firman Tuhan dan hidup kita juga penuh berkat dari Tuhan. Mari kita menyiapkan persembahan kita. Dan sebagai dasar kita sebelum memberikan persembahan kepada Tuhan, yaitu terambil di dalam Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Begini firman Tuhan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan diiringi pujian KPJ nomor 431, bait yang pertama saja. Gusti adawu yen kita sami kinen kadya leleng kang amadange supaya saben wong padanging ati waang luhurake yang mo suci. Mari kita akhiri ibadah
pada malam hari ini, mari kita tutup dengan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas penyertaan Bapa dalam ibadah pada malam hari ini Tuhan, di tengah-tengah keluarga kami. Dari awal pertengahan hingga akhir ini Tuhan, tiada suatu halangan apapun. Bapa Yesus, terima kasih atas firman Bapa yang begitu sedikit ini Tuhan. Biarlah firman ini menjadi kekuatan dalam kami menapaki kehidupan ini. Bapa Yesus, pada malam hari ini pun kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami. Bapa, Engkau mengetahui apa yang dialami bangsa Indonesia tercinta ini Tuhan. Penyakit COVID-19 ini belum juga ditemukan obatnya. Kiranya Bapa memberikan kekuatan, kesehatan para dokter juga para relawan ini Tuhan. Biarlah dengan keadaan yang sangat terjepit ini Tuhan, Tuhan mampukan buat para relawan dan dokter ini. Bapak Yesus, kami juga berdoa para pemimpin kami, dari Bapak Presiden sampai tingkat bawah, kiranya Bapak berikan roh kebijaksanaan, biarlah apa yang diciptakan oleh bangsa Indonesia tercinta ini bisa terwujud. Bapak, kami juga berdoa buat gereja kami, di Gereja Kristen Jawi Wetan, Jemaat Lumajang, kiranya Bapak ikut campur apa yang menjadi PKT kami, baik yang terlaksana maupun belum yang terlaksana. Kiranya Bapak ikut di dalamnya Bapak, biarlah program-program ini semata-mata hanyalah untuk kemuliaan nama Bapak. Bapak Yesus, kami juga berdoa buat keluarga kami masing-masing pada saat ini Tuhan. Kiranya Bapak berikan kekuatan, Bapak berikan kecukupan apa yang menjadi kebutuhan kami. Engkau mengetahui Bapak, saat ini Tuhan ekonomi begitu sulit sekali Bapak. Bapak tolong kami, sertai kami, mampukan kami. Bapak Yesus, inilah anak-anak-Mu begitu banyak pergumulan Tuhan, baik yang mencari jodoh. Kiranya Bapak berikan jodoh yang sepadan. Dan pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit, kiranya Bapak berikan kesembuhan. Bapak Yesus, inilah doa kami yang jauh dari sempurna, kiranya Bapak yang menyempurnakan. Haleluya, amin. Mari kita memuji nama Tuhan kembali, KPJ nomor 452. Karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dengan tekad kita tetap ikut Tuhan Yesus. KPJ nomor 452 bait yang pertama saja. Tekad ing mana kawula tansah nderek mring Gusti. Yeku panutan sanyata nggih panebus sejati. Margi ning salib ing amba bangun turut ring Allah. Babarken tresno sejati rejagat tentrem basuki. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Mari kita satu hati, kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita yang percaya pada saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kali kedua. Haleluya. Amin.